Oke, baik, terima kasih Ustadz gitu. Jadi sedikit ya tadi. Berarti kalau misal tahun ini kita mungkin di kajian hijrah gitu ya, tahun besok sudah nggak boleh kajian hijrah lagi berarti Ustadz? Berarti harus kajian ta'aruf gitu ya. Oke, pertanyaannya harus ada forum pertanyaannya dari panitia ya. Oke, dari mungkin dari akhwat bisa ditulis gimana? Kalau akhwat tulis, kalau yang ikhwan? Oh semuanya. Yang ikhwan ditulis juga ya. Oh boleh ngomong, yang ikhwan ngomong deh. Biar peka tadi. Kalau yang akhwat boleh ditulis. Yuk, angkat tangan. Nggak ada yang berani kon. Oke, kita abdul aja ya. Tadi apa? Taat itu keren, terus dakwah Allahu Akbar. Oke ya. Oke. Taat itu terus dakwah Allahu Akbar. Oke, silakan ngacung. Gak kepancing. Oke, silakan yang mau tanya. Yang akhwat bisa ditulis. Ternyata yang malu-malu kucing justru yang ikhwan di Jogja itu ya. Iya, iya. Oke, silakan. Nah, yang pojok ya. Itu. Ya, antum. Oke, silakan. Oh, oke. Kenalin dulu dong biar temennya tahu. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Siska. Gak denger soalnya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, mungkin teman-teman tidak ada yang tahu Strike Edge ya. Tadi pertanyaannya, apakah Strike Edge itu sebuah gerakan yang juga jalan ini ya Yahudi ya. Jadi di Amerika itu ada ini sejarahnya dulu. Di Amerika itu tahun 80-an ada salah satu tokoh yang mencetuskan sebuah gerakan di dalam komunitas punk di Amerika ya, di Washington, yang mereka itu mendeklarasikan komunitas punk yang bersih dari alkohol, narkoba, rokok, dan seks bebas ya. Nah, mereka ini mendeklarasikan sebagai komunitas, jadi gerakan Strike Edge, bukan komunitas, gerakan ya, Strike Edge Movement, gerakan. Nah, apakah mereka termasuk dari program Yahudi? Saya nggak bisa mengatakan pasti begitu, karena saya coba nyari biografinya Ian McKay sebagai pencetusnya itu saya belum menemukan korelasinya dengan Yahudi. Tapi kalau kita baca lirik-liriknya, Ian McKay itu cenderungnya ateis, dia tidak percaya Tuhan. Dan pemikiran ateis itu, pemikiran anti Tuhan itu dilahirkan dari pemikiran postmodern. Postmodern itu dilahirkan dari Karl Marx tadi, ya. Jadi itu anak beranak, mungkin itu cucunya pemikirannya Yahudi, gitu ya, cucunya, ya, gitu. Jadi dia turunan-turunan yang panjang, yang kemudian dia muncul begitu. Tapi apakah bisa dikatakan Strike Edge-nya, gaya hidup bersihnya itu menjadi sebuah program Yahudi? Saya ngatakan bisa jadi, tapi bukan Strike Edge-nya sebetulnya yang menjadi program mereka. Yang menjadi program mereka itu adalah secara keseluruhannya, bahwa Ian McKay, bahwa mereka itu mendeklarasikan Strike Edge sekaligus dengan paham ateismenya, ya. Mereka mengatakan you call it religion, you full of shit, katanya begitu dalam liriknya, Filler, saya masih ingat banget. Nah, itu dia memaki agama, gitu ya, gitu. Nah, ini salah satu paham yang dicetuskan oleh pemikiran postmodern, dan itu juga dari kaki tangan Yahudi juga. Saya melihat ini secara keseluruhan, jangan hanya sepotong. Kalau sepotong itu kita sulit menganalisanya. Kalau meinikan pemikiran itu langsung secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Itu akan lebih tanda-tanda yang bisa kita simpulkan analisanya itu jadi lebih kompleks, gitu. Insya Allah itu. Oke, yang lain? Ya. Nah, oke, yang depan dulu ya. Tadi yang belakang sudah, silakan. Berdiri ya. Daripada tak panggil Siska juga, berdiri. Waalaikumsalam. Mungkin namanya? Nama Muhammad Arianto. Jadi mungkin yang ditanyakan di sini, ini keterkaitan Yahudi dengan Freemason atau Illuminati, mungkin bisa dijelaskan lebih jelasnya hubungan dengan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Iya, ini
pertanyaannya butuh kajian lagi, ya. Kayaknya kalau diteruskan sampai subuh. Ya. Enggak, ini begini, ini panjang ya. Intinya begini, bahwa Freemasonry, Illuminati itu sebetulnya kan sebuah sekte, hanya sekte saja. Yang kemudian mereka punya program tersendiri, punya kesepakatan yang mereka program-program, visi-visi yang itu sendiri mereka. Yang ini menyimpang juga dari faham Yahudi yang sebenarnya. Yahudi bid'ah gitu tadi. Ya mungkin begitu ya. Bid'ah garis keras. Gitu. Jadi intinya mereka sekte, ya. Dan ini punya program sendiri, punya visi sendiri yang sama-sama merusak, ya. Cuman mereka lebih banyak juga yang menggunakan simbol. Nah, simbol-simbol itu memang kemudian mereka sebar sebagai bentuk propaganda. Jadi kita ini, jadi gini kan, kapan hari ada isu ya tentang misalnya, wah yang pakai gelang tasbih warna coklat, ternyata yang jadi orang yang disudutkan pada saat demo pada saat aksi di Jakarta itu yang 2019 anti presiden, ya, ternyata yang diolok-olok pakai itu, polisinya pakai itu, terus yang ngasih duit gini-gini pakai itu, semuanya itu kerjaannya itu kayak gitu modelnya. Jadi intelijennya itu udah kelas tinggi banget, yang hanya pakai simbol-simbol kayak itu bego banget ketahuan, ya. Kalau konspirasinya ini itu sampai nggak ketahuan, ya. Kalau sekarang sih kita udah bisa menyimpulkan karena udah sekian tahun. Tapi banyak hal-hal yang itu sudah disisipkan, kitanya nggak sadar, ya itu masih banyak lagi, ya, seperti itu. Jadi mereka pakai bahasa-bahasa simbol. Makanya kalau nonton Da Vinci Code menarik banget. Ini orang bedah kode-kode itu, simbol-simbol itu luar biasa dengan ilmu, ya. Dan itu pembuatnya orang Yahudi, semua orang Yahudi, dan mereka hanya membedah diri mereka sendiri sebetulnya. Ini yang aneh itu kan begitu. Mereka itu di sisi lain juga sering menyampaikan apa yang mereka mau sampaikan, ya. Tapi kadang mereka sembunyikan dengan sangat rapi begitu, ya. Kitanya nggak nyadar, ya. Bahkan yang kadang nggak pakai simbol, kayak misalnya soft drink, fast food, pakaian, itu kan nggak pakai simbol, ya kan. Tapi itu yang justru yang lebih berhasil. Yang simbol-simbol ini justru seolah-olah hanya sebagai kode-kode saja bahwa mereka ada di sini, gitu-gitu. Oke, baik. Oke, untuk yang di belakang, yang terakhir deh. Setelah itu kita ganti ke yang akhwat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Yahudi itu intervensi terhadap sistem politik sejauh mana hari ini Yahudi kalau ada politik namanya siapa? Agus. Malah Agus. Ya Mas Agus. Oke, saya kalau menjelaskan secara panjang lebar mungkin hari ini saya belum siap, tapi korelasinya dari mana? Dulu, jadi begini, kekhilafahan Islamiyah yang terakhir Turki Utsmani itu kan dulu runtuh tahun 1924. Itu kan Mustafa Kemal Ataturk, ya kan. Beliau ini kan Yahudi tulen. Dan dia menawarkan apa sistem penggantinya? Kan gitu. Kami bisa lihat bahwa yang diacu adalah demokrasi. Artinya sistem politik yang kita hari ini akui, dieluk-elukan di seluruh dunia ini, yang adil, yang paling manusiawi, itu demokrasi, ya kan? Itu sistem Yahudi, bikinan Yahudi, seperti hari ini, ya. Makanya kita sekarang bahkan nggak punya pilihan lain sampean. Nah ini loh. Nah, kalau kata Ustadz Abu Fatia nih ya, yang di Solo itu, beliau bilang kita itu sampai dipermainkan mereka. Sampai di tataran kita nggak bisa keluar dari lingkaran mereka, ya. Kalau keluar dari sini nyemplung ke satunya, keluar dari sini nyemplung satunya, itu nggak bisa, mulek aja di situ, ya. Dari sistem-sistem pemerintahan yang sekarang ini ada di seluruh dunia ini, dari sistem kapitalisme, sistem komunisme, sosialisme, liberal, dan demokrasi katakanlah, itu yang paling masuk akal kita bisa masuk, kemudian kita bisa
memenangkan, mengubah sistem itu cuman itu masalah. Dan itu sistem Yahudi. Jadi kita ini nggak bisa milih yang lain, nggak bisa. Karena yang lain lebih sulit lagi bahkan. Ya itulah kemudian kita jadi ya apa nek gak blas yo gak iso ngubah, ya kan? Tapi kalau kita ikut, ya kita ikut. Kita nggak ikut pun itu juga sistem mereka. Ya kan? Kita nggak ngikut dalam sebuah sistem politik yang sekarang ada, itu juga sudah agenda mereka. Mereka udah nyiapin itu, ya. Kalau kita ikut juga kita masuk sistem mereka, kan bingung gitu. Maka kita harus bisa menimbang-nimbang nih. Kalau ikut, ini harus memberikan dampak yang besar sekali, harus. Kalau kita nggak ikut, kita harus bisa memberikan dampak yang besar. Yang nggak boleh itu aku melok tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Aku gak melok tapi gak bisa berbuat. Itu nggak boleh kayak gitu. Maka memutuskan yang manapun itu harus yakin bahwa dengan keputusan itu dia bisa merubah kondisi. Begitu. Oke, Insyaallah. Oke, maju kena mundur kena kalau bahasa Jono kasino indro lah ini. Gitu. Oke, ini sebelum ke pertanyaan, dua pertanyaan dari akhwat, saya mau bertanya kepada teman-teman kan gitu. Ini ada kami sudah menyiapkan beberapa subcast zin dari kami dari Pang Muslim. Cuma saya ada satu pertanyaan baik Iwan maupun akhwat. Siapa sih yang di sini di kajian ini yang belum pernah makan McD? Lu waket belum pernah makan McDonald? Ada satu di belakang. Oke, akhwat satu ya. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 9. Oke, terima kasih. Ternyata banyak. Lek Surabaya itu jarang loh, Rek. Nah, Jogja wae. Digunting ae. Digunting ae berarti gitu loh iki. Mungkin yang satu mungkin akhwat tadi ya yang teriak tadi itu mungkin bisa dapat ini, bisa dikasihkan panitia sama akhwatnya. Nah, yang ikhwan ini, Ustaz, yang bingung saya ini banyak ternyata ya gitu. Oke, yang belum pernah McD. Oke, siap. Oke, yang di rumahnya tidak ada produk Yahudi. Sudah yakin? Ayo, wis ngono ae. Beres sawah dhewe main ya. Kira gak pinter aku. Masuk akal berarti. Iya, ayo ya apa? Sing wani. Engko tak takoni produk Yahudi situ-situ. Kan ngono sih. Ah, enggak ada ya. Oke, berarti gak ada. Oke, nanti mungkin cewek Yahudi, Wan. Bingung kita ini. Lah ya. Jenis keramas Yahudi. Oke, ini saya akhwat, saya bacakan. Mungkin nanti masih ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Beberapa hari ini saya baru memulai untuk menghindari produk-produk Yahudi. Oh, tuh kan. Saya baru mulai menghindari nih, tapi pasti masih make tapi. Iki sing garis jengkel ku iki. Tapi di kantor saya disediakan fasilitas-fasilitas produk Yahudi. Baiknya saya ikut mengkonsumsi atau tidak? Kan menolak rezeki itu tidak baik. Emot lucu, emot senyum, Mbak. Silakan, Tat. Mangkel ini pengen nih asli nih. Pengen nih. Mangkel tuh ada emot senyumnya ini loh. Senyum ke siapa ini ya kan? Nah, ini loh. Oke. Silakan, Tat. Ini senyum ke antum, jomblo antum. Jadi begini teman-teman sekalian. Kalau kita itu ini kasuistis banget. Saya jawaban ini nggak bisa dipakai untuk seluruhnya, nggak bisa. Jadi intinya begini, karena tadi saya bilang bahwa kita itu keluar dari lingkaran mereka sangat sulitnya luar biasa. Maka kita yang bisa kita lakukan itu meminimalis. Secara semilitan mungkin kita meminimalis penggunaan produk-produk yang sudah ada penggantinya, itu kita coba hilangkan. Yang kedua, yang bersifat lifestyle itu kita hilangkan. Tidak kita pakai. Lifestyle itu kan gak ada nilai nih sih, Rek. Lifestyle itu kan sesuatu yang kita beli, yang dia hanya nempel di situ, padahal secara physically dia nggak gitu. Satu contoh misalnya, kopi. Kopi ku neneng mall-mall, sing bak-bak itu loh, Rek. Coba ya, kalau counternya itu ya di tembok tebel, gak ketok kon jobo. Ya terus lungguh ngene klesotan yang ngisor ngene, terus ngopi. Tapi ngopi ini kok ngono. Ya, kira-kira laris nggak mereka? Yang mereka jual itu ketika karena brandnya udah dicitrakan luar biasa, dibuat terbuka, kaca-kaca yang terbuka, dan duduk ya sambil buka laptop ya,
main wifi-an wis mbuh apa, pokoknya ketok keren lah pokoknya. Lungguh ning ngono tok wis ketok keren. Ya itu yang mereka jual. Ya. Itu yang mereka jual sebetulnya. Ya makanya mlebu makdi gue ya. Itu yang dibeli apa? Gaya hidup. Karena kalau cuma cari pengisi perut, seharusnya dia nggak perlu mikirkan soal iya, gaya hidupnya itu loh. Jadi gaya hidup ini ternyata nilai-nilai yang ditempelkan di sebuah produk yang kita itu ketika kita mengkonsumsi produk itu dalam benak kita ini mengasosiasikan pada sesuatu, entah itu keren, entah itu hebat, entah itu kuat, entah itu wah cool, entah itu apa saja gitu. Ya, kayak gitu. Nah, inilah yang harus kita hindari ya, yang lifestyle itu. Nah, ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi pertimbangan, misalnya seperti penggunaan media sosial yang kita nggak bisa keluar itu dari situ. Nah, makanya saya katakan kalau media sosial itu udah terang-terang itu semua yang dipakai bikinan Yahudi. Tapi media sosial itu sifatnya netral, seperti istilahnya seperti pisau. Pisau itu buat nusuk musuh bisa, menusuk kita sendiri juga bisa. Ya, maka kalau kita diserai pisau nih, buat apa ini? Kalau cuman kita buat selfie manyun-manyun begini, ya itu hanya untuk nusuk diri kita sendiri akhirnya. TikTok. Itu. Ya, makanya kemarin kita kita ke Taman Sari ya kan. Wah, ini orang monyu-monyu gini. Itu mau diupload di mana coba? Ya, media sosial. Makanya kalau umat Islam itu cerdas menyikapi ini, seharusnya media sosial itu nggak boleh sama sekali dipakai untuk sesuatu yang nilainya itu nggak ada kebaikan di situ, yang tujuannya untuk Islam, nggak ada. Kalau nggak punya kemampuan untuk begitu, tutup aja media sosialnya. Ya, karena kita berkompromi itu, kita berkompromi dengan mereka. Ya, kita pakai produk mereka. Kalau nggak ada nilainya buat agama, maka nggak usah, mending. Ya, jadi kalau cuman ngasih tahu kalau pagi ini cerah sekali ya, wah buat apa? Pagi ini cerah sekali, enaknya nyeruput ini ya, gitu ya, gak penting ya. Ada sesuatu yang harus kita sampaikan, yang itu nilainya harus untuk kebaikan agama, begitu. Nah, ini kalau menolak rezeki nih, kan ini ya apa kita mas? Jadi mubadir, jari mubadir. Ya jadi gini ya, kita itu punya kehormatan, teman-teman sekalian, punya izzah, kehormatan. Yang kehormatan itu akan mudah sekali runtuh ketika kita nggak punya militansi. Ya, mbok ngempet to tarik panganan badokan ae lho rek, misalnya gitu ya. Ngono tok ae lho, ya. Nggak usah terlalu pengen lah, itu biasa aja. Nggak usah terlalu ini, ya. Kalau mubazir, enggak mubazir. Enggak mubazir. Tapi iki paling gak ngira disediano bendino kan ngono. Iya. Kamu mungkin tiap hari gitu ada. Kan perusahaannya sih lomane kan gitu. Ya. Oke, pertanyaan kedua tadi ya. Barang X itu susah. Barangkali mungkin ya. Barangkali saya tertua ini. Wow. Tertua. Barang X itu kalau nggak salah kalau dalam ketikan itu kan barangnya ya. Iya. Iya kan? Barangnya anak alay nih. Tertua di jamaah ini. Tertua paling alay. Nggak mungkin. Enggak. Barangkali saya tertua di jamaah ini. Oh, siapa bilang Bu itu ada teman saya tua itu di sana, Bro. Saya seniman seni rupa. Saya mengamati sekte dua kali. Jadi sekte Illuminati, Freemason, free-nya kurang satu Bu. Freemason, satanik, saya miris. Apa? Saya miris. Kesusah tat. Oh, saya miris. Miris. Oh, itu bukan nama sekte. Saya miris itu bukan nama sekte. Saya miris. Ayo ini apa tadi? Bingung. Nadanya saya miris. Saya miris. Satanis, saya miris, gitu. Saya pikir begitu. Satanis. Terus? Titik. Saya miris. Nah. Coba coba. Ya. Dan ya. Dan coba ketahui. Coba ketahui dan ingin anak-anak muda tahu ini bagaimana caranya. Bu Armi, seniwati, seni rupa, lukis. Oh, Masya Allah. Oke, mohon maaf Bu ya kami ini. Iya. Bu. Maaf Bu ya bercanda. Ini kamu sendiri pasti ya.
Maaf Bu, monggo Tat. Waduh. Ini di live kira-kira, masya Allah. Oke, ya jadi begini, apa namanya? Bagaimana cara supaya kita bisa menyampaikan apa yang sudah kita ketahui tentang ini ya? Sebenarnya salah satu yang bisa kita lakukan itu menulis sebetulnya. Menulis itu efektif banget loh. Menulis itu kalau kita paham dengan istilahnya dengan internet, dunia internet, kemudian kita membuat blog gratisan itu efektif banget loh. Ada salah satu blog yang ini namanya Indo apa ya? Indo apa ya tentang Indomie. Indo Progress atau apa gitu? Hah? Itu selalu membedah Indomie, Indofood itu tadi mau rara-rara gitu. Indo Progress atau apa gitu? Hah? Indo Crop Circle ya? Tentang Yahudi ya? Ya Indo Crop Circle. WordPress gratisan ya itu ya. WordPress gratisan tuh Masya Allah tuh yang ngopas dari tulisannya itu sampai kantor-kantor berita yang besar-besar. Karena analisanya itu bagus. Jadi dia nganalisa tuh bedah itu nggak cuman ya kayak misalnya ini, ini simbol Yahudi gitu, enggak sembarangan gitu. Enek gambar sarung, Yahudi. enggak gitu, ya. Enek warung, enek pinggir jalan, tempe penyet, enek gambar, ini Yahudi, enggak gitu. Jadi dia menganalisa betul. Ya, analisanya ini masuk akal. Dan itu dipakai untuk beberapa literatur yang ada di ini dikopas-kopas karena memang analisanya bagus. Jadi gratisan saja itu yang mengunjungi blog itu, Masya Allah, banyak sekali. Dan dia nggak mau menjadikan itu jadi .com itu enggak. Ya tetap WordPress gitu, tetap dibiarin sama dia kayak gitu. Ya tapi trafiknya luar biasa. Bisa ribuan itu, puluhan ribu mungkin yang mengunjungi viewsnya itu. Jadi tulisan ini efektif. Ya, dan kita ini haus dengan tulisan-tulisan yang bergizi, yang bisa memberikan info-info, data-data, itu bagus banget. Dan memang kalau misalnya sekte-sekte ini kayaknya sedikit banget ya yang membedah ya. Saya tahu misalnya tulisannya apa namanya Muhammad Pizarro ya, Syiah Yahudi Syiah hantam Islam ya, bersatu hantam Islam, itu buku bagus itu. Yahudi Syiah bersatu hantam Islam, itu sampai dibedah sampai luar negeri. Di dalamnya itu ada yang tadi ditanyakan apa itu Illuminati, kenapa dia begitu banyak simbol-simbolnya dan sebagainya, itu ada semua di situ. Jadi separuh itu bahas Yahudi, separuh bahas Syiah. Ini karena Syiah pun juga hasil dari propaganda Yahudi ya, sama itu. Nah ini kemudian nanti kita bisa tahu dari buku-buku ini, kemudian kita bisa tahu kayak misalnya artis-artis itu di mana letak masalahnya ini ya. Dia pernah diberitakan begini, itu semua bisa menjadi fakta-fakta. Itu kalau nggak ada tulisan susah kita mau cari sumbernya ya. Dan banyak penerbit yang mau pasti ya, pasti banyak. Ini Mas Zain ini punya penerbit sendiri ya, menerbitkan buku ya, meskipun bukunya sendiri ya yang diterbitkan itu, insya Allah itu. Oke, baik, sudah ya panitia ya. Sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? Kayak gitu sampai subuh gitu kan di. Sampai jam 10. Ini jam berapa ini? Oh, setengah jam. Oke, baik. Pertanyaan bisa, lagi, bisa. ada dua. Ada satu ini nanti buat Bu Armi tadi kira. Aku mari Dewi mari ngono Oke, satu lagi. Ya, mohon maaf. Oke. Mungkin ya akhwat bisa tulis juga. Satu lagi yang tanya. Ya, panitia otak kok kurang guria ya. Oke, silakan. Panitia tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau tanya, Ustaz, gimana cara kita tahu kalau seseorang itu sudah terindikasi dia terpengaruh dari paham-paham yang tadi sudah Ustaz? Diambu. Lah amis Yahudi berarti. Bercanda. Terindikasi. Ya kita nggak bisa ini ya, apa namanya ngetahuin dari apa namanya visualnya nggak bisa. Artinya banyak yang itu sifatnya pemikiran sih, gitu. Ya kayak misalnya pemikiran tentang tadi psikologi modern tentang gitu-gitu. Itu pemikiran liberal dan sebagainya, itu kan dari mereka semua. Dan itu hanya bisa kita tahu setelah kita ngobrol. Gitu. Jadi nggak bisa kita indikasinya dari fisik, nggak bisa, dari visual nggak bisa.
Jadi harus ngobrol, kemudian baru ketemu, oh ini begini. Ya. Dan itu kadang-kala memang begini. Jadi kita ini sebetulnya jangan fokus sama, orang ini terjangkit Yahudi. Wah, nggak usah fokus kayak gitulah. Kita ini yang penting waspada, hati-hati, ya. Jadi bukan untuk si A Yahudi, si A, si B yo rodok Yahudi, si C kadarnya Yahudi 30% misalnya gitu. Enggak. Bukan untuk itu. Jadi ya kita hanya waspada saja karena mereka itu cenderungnya menggunakan alat, menggunakan boneka. Bonekanya maju. Biasa yang kita ketahui dia ini sangat kulturnya sangat menyimpang dan sebagainya, itu bisa jadi dia bukan pemainnya gitu. Ada lagi pemainnya gitu. Dia hanya bonekanya aja. Nah, makanya kita nggak perlu pusing dengan orang-orang di sekitar kita ini siapa yang paling terjangkit itu. Tapi kita yang penting kita tahu pemikiran yang sedang menyebar ini apa. Kemudian kita bisa hati-hati karena pemikiran yang paling kelihatan, ya. Gitu, insya Allah. Oke, yang lain? Oke, silakan. Ora krungu belas Mas, serius. Peka wonge gak krungu langsung maju. Oke, silakan Mas. Dengan Mas siapa? Habibie. Wih, mantan presiden ini. Mantan presiden. Insyaallah. Oke, jadi saya terangkan sedikit ya. Bahasa tadi Mas Habibie artinya kekasihku. Susah ruwet ya, kan gitu. Itu tadi kan kita nerangin ngomong tentang musik. Ada unsur-unsur Yahudi. Nah, Mas Habibie tadi tanya, kalau misal selain musik ada nggak? Ya contoh seperti game online, terus ya yang lain lah kontennya, olahraga gitu, itu gimana kan gitu sih. Kita fadil Ustaz. Mohon maaf saya kalau olahraga saya nggak meneliti ya, tapi setahu saya sih pemain Barcelona banyak yang Yahudi ya. Iya nggak sih? Madrid, Hala iya Madrid, kan? Hala Madrid, itu. Hala Madrid ya. Terus Hala Madrid. Apalagi ya, kalau soal apa lagi tadi? Game online ya. Game online saya belum meneliti. Tapi ya dulu pernah ada ya viral gitu ya. Ya tentang simbol-simbol yang ada di dalamnya. Walau alam itu betul-betul ini apa namanya? Kalau dirasa memang kan ada yang cocok logi ya kan. Cocok logi itu wah ini ketok aning ini. Nah, kalau ketok aning ini nggak bisa dipastikan. Tapi kalau sudah jelas-jelas simbol itu dibuat sempurna bentuknya, tidak di apa-apa gitu ya, nggak dipreteli dulu dan sebagainya, itu kayaknya nggak mungkin itu tidak disengaja. Biasanya ya. Simbol-simbolnya berbentuk apa? Ya seperti misalnya ornamen, ada itu ada bintang Daud. Ya berbentuknya macam-macam, ada pentagram misalnya. Pentagram. Gitu. Mata satu, ada juga ya. Ya mata satu sering mata kan satu. Ya. Itu bahkan film-film anime banyak juga yang mata satu begitu mata ya. Satu. Saringan itu, wah. Lu iya ta? Saringan teh lo. Wah senenganku iku padahal iku Sasuke pasti. Wah. Oke seperti itu ya, Habibie. Oke ini dari akhwat. Bagaimana caranya memberitahu tentang faham Yahudi ke orang-orang terdekat? Terdekat sopo iki? Sedekat apa juga? Terdekat kita yang telah terserang faham Yahudi agar tidak berakhir dengan perdebatan. Ya ini anggap aja keluarga gitu aja, keluarga. Ya, jadi begini. Jadi kita itu kalau berdiskusi itu tatarannya ilmu. Jangan tataran wis pokoke ngene, wis pokoke ngono. Nah, wis pokoke iki sama-sama nggak punya argumentasi. Makanya sebenarnya kuncinya itu sebenarnya di ilmu. Kalau ilmunya itu berbobot, omongannya jadi berbobot. Tingkat keyakinannya jadi makin tinggi.
Orangnya diyakinkan juga semakin tinggi kemungkinannya, ya. Meskipun hidayah itu hak prerogatifnya Allah, tapi paling tidak kita berusaha begitu, karena dengan ilmu kemudian kita bisa meyakinkan orang. Ya kalau nggak punya ilmu, wis talah, pokoknya ngini, pokoknya ngono, nggak bisa, nggak kuat. Itu. Nah kemudian yang berikutnya, kadangkala mereka itu suka itu kan karena sesuatu yang apa namanya, yang menurut mereka itu keren, yang menurut mereka itu apa namanya bagus, ya. Kalau misalnya katakanlah kita bisa membuat mereka itu berpikir sebaliknya, itu bagus. Jadi gini misalnya, ya, ada awat-awat, ya, suka Korea misalnya gitu, ngefansnya sama artis Korea, masya Allah, wis, ya, kalau nonton film barunya gitu ya, wis jerit-jerit gitu, nangis-nangis gitu ya, pas dia nyanyi video klip, wah sampai nangis gitu. Nah cara kita mendakwah itu kadang perlu di saat-saat dia sadar gak gendeng pas ngono itu diajak ngobrol, logikanya bisa main kalau pas dia lagi nggak kumat. Tapi kalau pas lagi kumat-kumatnya, pas gendeng-gendengnya ora iso berarti. Nggak bisa. Ya, malah muntap dia. Kamu gitu, mah cakar-cakaran. Nah, makanya yang bisa kita lakukan tuh pada saat dia wah, kelihatan normal begini, nah baru diajak ngobrol. Aku pengen tahu sih kamu tuh sebenarnya sukanya dari mananya sih. Wah. Gitu. Jadi logikanya diajak, itu yang pertama ya, diajak di saat timingnya mereka ini lagi sadar, ya. Yang kedua, cobalah untuk membalik logikanya agar pemikiran logisnya ini jalan. Biasanya orang itu kalau sudah ngefans sesuatu tuh nggak logis. Coba perempuan kita nih di Indonesia ngefans sama laki-laki Korea. Mereka bilang tuh paling maco, ya, paling jantan, ya, paling jantan. Padahal tuh kalau ke salon lebih sering dari perempuan Indonesia hari ini, ya. Iya. Itu merawat kulitnya itu lebih sering daripada perempuan di Indonesia hari ini. Makanya kan aneh. Cowok Korea gitu tadi. Mending ada suami kayak gitu nanti nganterin suaminya ke salon. Waduh. Ke pedicure manicure. Ruwet kan gitu. Ruwet itu. Mending arek iki ta, mending ini kelihatan jantan semua. Meskipun jarang ngadus, ya, oke. Iya, gitu ya. Oke. Gitu. Jadi membolak-balik logikanya biar mereka iya juga ya. Jijik juga kayak gitu ya, punya cowok kayak gitu, nah, gitu loh. Ya kan? Kemudian bagaimana alisnya dibentuk, bagaimana rambutnya, bagaimana dia pakai lipstiknya, terus gila nih Ustaz. Ya kalau kita bisa mengubah dia ngefans jadi gilo, nah ini baru bagus. Nah sama pemikiran juga gitu, ya. Coba ajak dia berpikir yang logis, bahwa apa yang mereka fans ini, yang mereka sangat senang itu sebenarnya menjijikkan. Nah tinggal bagaimana cara kita membalik itu harus banyak ilmunya. Gak perlu ngasih dalil Quran, hadis gitu, nggak perlu. Eman-eman Quran nih. Ya karena mereka ini sulit bisa di ini ya gitu. Oke, yang lain? Oke, silakan. Oh, terima kasih. Oke, belum, silakan yuk. Apa? Fasisme. Tagline fasis yang baik adalah fasis yang mati. Oke, ada tagline fasis yang baik adalah fasis yang mati gitu. Emang silakan. Ya itu maksudnya itu kan sebuah kalimat yang kalimat itu sebetulnya ingin mengatakan bahwa fasisme itu mati saja lah begitu. Seorang fasis itu mati saja, maksudnya gitu, dia musnah saja di muka bumi ini, maksudnya gitu. Makanya dia pakai istilah gitu, fasis yang baik adalah fasis yang mati. Jadi nggak ada fasis yang baik artinya, ya fasis yang baik yang mati, gitu. Jadi intinya nggak ada fasis yang boleh ada di muka bumi ini, maksudnya gitu. Only the good fasis is the dead one, kan begitu dalam bahasa Inggrisnya, gitu. Oke, seperti itu. Yang lain? Yang akhwat mungkin bisa ditulis. Oke, silakan. Assalamualaikum, nama saya Tazaka. Tadi kan Ustaz menjelaskan tentang cara membalik logika wanita-wanita yang suka sama Korea. Bagaimana cara membalik logika orang-orang yang pemabuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya logikanya gimana dulu? Logikanya gimana dulu yang mabuk nih? Hah? Biar sadar gitu loh Tat maksudnya. Biar dia sadar nggak minum lagi. Minum lagi. Juga ngajak debat juga ketika diingatkan masalah mabuk. Debatnya gimana? Gimana? Ya kan biar tahu ini. Aku dewe-deweku dewe kan gitu. Cuy ya sini apa? Ciu. Kalau di Surabaya kan cuwi sih. Jombang. Gitu ya. Ya, terserah kan gitu tuh. Okay. Mungkin. Terus apa hubungannya karo Yahudi? Enggak. Kan oh, dihubungkan. Oke. Senang berhubungan memang. Silakan, Tat. Ya, jadi ya tadi sama ya. Yang pertama harus nunggu dia sadar dulu, ya kan? Oh, debat mau mendem lah. Ya kan? Malah gendeng dewe loh ya. Debat mau mendem. Mau mendem di debat. Ya itu yang pertama. Ini tunggu saya sadar. Kemudian yang kedua, kalau ada yang mengatakan bahwa loh ini kan tubuhku sendiri gitu ya. Ini kan urusanku sendiri gitu. Ya kayak tadi misalnya ya, yang penting kan tahu batasnya dan sebagainya. Ya ini jadi sebenarnya begini. Kadangkala menyentuh mereka itu bukan dengan satu rumus saja. Ada banyak rumusnya. Dan kalau satu rumus nggak berhasil maka rumus yang lain. Cara ini nggak berhasil pakai cara yang lain kayak gitu. Oh pakai pintu ini, oh nggak bisa, pakai pintu yang lain kayak gitu. Ya jadi kadangkala boleh kita sesekali mencoba untuk menyentuh sisi ruhiyahnya, ya ruhiyahnya disentuh. Karena begini, saya mengatakan bahwa anak-anak muda itu paling peka dengan sentuhan ruhiyah sebetulnya. Hanya saja ya kondisi sekarang ini yang menutupi hatinya begitu tebal, hitamnya terlalu tebal sehingga hatinya sulit disentuh. Tapi sebetulnya anak muda itu paling gampang di antara orang fase orang tua misalnya ya. Orang kalau udah tua itu lebih sulit ketika dia disentuh dengan kebenaran itu lebih sulit. Ya ini Al-Qur'an yang mengatakan ya. Ini hadis yang mengatakan. Karena dulu pelajaran yang bisa diambil dengan tidak maunya Abu Thalib paman Nabi SAW itu untuk masuk Islam itu karena besarnya egonya. Dia orang dituakan di situ. Dia orang yang dihormati, orang yang paling dielulukan, kepala suku dalam tanda kutip dan seterusnya. Sehingga kebenaran ada di depan mata, nggak mau bersyahadat. Itu. Nah, pertimbangannya kayak gitu. Tapi anak-anak muda enggak. Di saat umat Islam sangat terpuruk di Mekah itu, ya 10 orang pertama yang masuk Islam semuanya anak muda. Padahal mereka tahu resikonya kan. Artinya mereka anak-anak muda ini yang paling mudah disentuh sebetulnya ruhiyahnya. Ya. Nah, disitulah kemudian perlu sesekali kalau logika nggak bisa masuk, maka kita nyentuhnya lewat ruhiyah. Sentuh misalnya dia punya masalah. Nah, ini sekali lagi timing ternyata bisa sangat efektif kita menasihati seorang. Misalnya dia punya masalah. Misalnya duitnya hilang. Sepeda motornya turun mesin misalnya gitu, atau wis pokoknya aneh-aneh lah gitu ya. Nah itu mungkin bisa nyentuhnya begini ya, bisa jadi yang kayak gini ini bukan karena kamu teledor, bukan apa, tapi karena kamu jauh dari Allah sih gitu ya. Dikasih kayak gitu aja dimikir nanti pasti ngomong satu kalimat gitu aja. Kalau anak muda otaknya ini masih fresh-freshnya untuk mikir logika. Nah dikasih omongan sedikit gitu aja, mungkin seolah-olah ketika kita ngomong dia nggak mikir, tapi yakin dia pasti mikir. Atau mungkin dia hari itu nggak mikir, mungkin 2 hari lagi, 10 hari lagi, 1 bulan lagi, mungkin dia akan mikir lagi. Wih, persis seperti yang diomong nongol koncoku ini. Iya bener juga ya, gitu. Anak muda itu kayak gitu. Ya, karena dalam surat Ar-Rum dikatakan, Ar-Rum 54. Ya. Allah itu menciptakan kita manusia itu dari kondisi lemah ke kuat. Yang kuat ini jadi lemah lagi. Nah, kuat ini menurut ahli tafsir, ya, kuat itu kuat fisik iya, kuat logikanya iya, kuat pemikirannya iya, kuat pokoknya dari semua aspeknya. Maka di saat dia kuat, di saat dia pemikirannya fresh, ide-idenya brilian, dia mudah sekali disemangati dan sebagainya. Disitulah tempatnya fase yang paling mudah untuk disentuh imannya, ya, gitu. Ini tips juga. Nah kalau secara logika gimana kalau orang
mabuk, kemudian dia suka mabuk, kemudian dia ingin secara logika dia bisa tersadarkan. Kalau dia bilang itu butuh buku sendiri, saya bilang yang menciptakan kamu siapa? Ya, itu butuh buku sendiri kok. Dia nyiptain kamu siapa? Gitu. Loh aku ada sendiri, moro-moro mak pelencing nek dhewe gitu. Oh, enggak mungkin. Gitu. Ya, jadi dia akan bingung jawab itu saja. Dan satu kalimat aja, ini kamu yang ciptakan siapa? Gitu. Kalau bilang loh, mbok ibuku moro-moro metu kok metenge ngono. Lah ibumu yang nyiptakan siapa? Itu proses penciptaanmu itu dari sesuatu yang ya dijelaskan dalam Al-Qur'an. Itu sel sperma bisa tahu jalannya. Itu siapa yang ngasih tahu coba? GPS. Masa GPS? Ya, dia bisa serut banyak, bisa padahal nggak pernah lewat situ sebelumnya. Dia bisa lewat, bisa langsung kayak tahu jalannya. Ya, itu siapa yang menggerakkan? Ya, itu semua kalau bukan yang Maha Pencipta nggak mungkin. Ya, itu logika. Ya, maka tubuhmu ini milik Allah. Nanti kamu bakal tanggung jawab nih, tubuhmu buat apa aja. Ya, makanya kalau kamu bilang itu butuh buku sendiri, salah. Kamu nanti akan dicabut nyawanya, tubuhmu ini akan tanggung jawabkan semuanya mau. Karena ini pemiliknya, penciptanya, gitu. Jadi pakai logika kayak gitu, ya. Dia nggak akan bisa jawab. Kadang kitanya nggak bisa jawab karena kitanya yang jarang ini sih. Jam terbang kita untuk menjawab itu tuh sedikit. Ini kalau udah terbiasa mah gampang, ngene tok. Gitu misalnya. Dia ngomong apa ngerti jawabannya. Gitu. Insya Allah itu. Oke, insya Allah itu. Ya, yang lain? Satu lagi kayaknya. Satu lagi ya, Masih satu lagi nih. Yang akhwat mungkin di kertas atau kalau berani ngomong nggak apa-apa wis. Oke, yang lain? Panitia nggak apa-apa. Sudah kayaknya. Teman-teman Bang Muslim juga nggak apa-apa. Oke, silakan. Mustaqim. Aduh. Simbolnya mata itu. Apakah kita sadar bahwa selama ini kita itu sudah dimasuki sama hal-hal yang berdasar itu dan kita belum lahir dari Indonesia. Kayak kata-kata mata pencaharian, mata hati, terus Mata kaki, mata pelajaran. Mata kaki. Waduh, ini Lahirnya mata, bingung. Mata-mata gitu. Waduh, aku mending mbok antemi Mas timbangane jawab iku Mas. Wis antem ono aku gak apa-apa wis. Timbangan mbok takoni kok ngono lho, gak ngerti aku. Oke, silakan. Mas Mustaqim. Oke, terima kasih. Oke, yang bisa saya tangkap ya, saya bisa tangkap. Jadi coba kita tidak fokus ke mata-mata tadi. Yang penting seperti ini, apakah benar-benar kita itu dari masih ininya gini, ada beberapa kode-kode yang di sekitar kita. Jawab ya, saya mau jawab. Di sekitar kita itu Ustaz, apakah ada benar-benar itu sudah dilempar kode-kode yang memang itu mengarah ke Dajjal atau mengarah ke faham-faham yang seperti itu gitu loh? Jawabannya saya wallahu a'lam. Ya, nggak ngerti saya, serius. Ya, jadi kalau tanya dari mana asalnya kata mata, sejarahnya gimana, nggak ngerti saya. Insya Allah itu.